Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, insyaallah kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya sesi ke-6. Sekarang bahas tentang najis-najis yang dimaafkan. Artinya ketika ada najis-najis yang akan disebutkan ini, nanti seorang yang terkena najis-najis ma'fu itu sholatnya tetap sah. Beliau mengatakan al-Islamu dinun nadhafah. Islam itu ada agama yang bersih. Oleh karena itu Islam mewajibkan menghilangkan najis aina makanat dimanapun. Jadi menghilangkan najis itu walaupun tidak ketika sholat saja. Bahkan hukumnya tadhamuh bin najasah. Ya, sengaja mengotori diri dengan najis itu hukumnya haram. Walaupun tidak sedang sholat. Wat taharruza minha, dan Islam mewajibkan menjaga diri dari najis. Sehingga Islam menjadikan suci dari najis itu menjadi syarat sahnya sholat. Baik itu di pakaiannya atau badan atau tempatnya, itu harus suci semua. Nah, akan tapi Islam sendiri satu sisi sangat memperhatikan kemudahan, tidak menyusahkan, sehingga ada sebagian najis yang hukumnya ma'fu. Alasannya elatnya ta'adzuru izalatiha, karena ada sesuatu najis yang mungkin sulit dihilangkan, atau masyaqqatu ikhtiraz anha, atau masyaqqatil ikhtiraz, atau sulit untuk menjaga dari najis tersebut. Ya, jadi kebanyakan ulama fikih juga menyebutkan elat-elat daripada najis-najis yang ma'fu ini karena tadi imma karena sulit dihilangkan atau susah menjaganya. Nah, untuk memudahkan orang dan menghilangkan kesusahan. Nah, yang pertama adalah yang dimakfu di sini adalah rosasul baul al-basit alladzi la yudrikut tarf al-mu'tadil. Yaitu cipretan-cipretan air kencing yang sangat sedikit yang tidak bisa terlihat oleh pandangan mata yang normal. Jadi hukumnya makfu kalau baju kita terkena cipretan air kencing, tapi dengan catatan air kencing tersebut itu la yudriku torfu, tidak terlihat oleh penglihatan mata. Maksudnya gimana? Berarti kalau kita kencing, lihat ada cipretan yang menciprat dengan baju kita, ya jelas itu najis, tidak dimakfu. Nah, jadi seperti yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam riwayat beliau dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abi Wa'il. Sayyidina Abu Musa, beliau itu termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam masalah kencing. Sampai-sampai beliau itu kencing di botol. Jadi kencingnya biar nggak nyipret itu dipotol. Beliau berkata, berdalih, Bani Israil dulu itu kalau kulitnya itu terkenai air kencing, maka akan dipotong. Jadi cara membersihkan air kencing di Bani Israil atau sesuatu yang terkena najis itu dipotong. Karena Sayyidina Khudaifah radhiyallahu anhu, lawatitu anna sahibakum la yushaddidu hadat tasdid. Saya ingin teman kalian ini, Sayyidina Musa, itu jangan terlalu berhati-hati seperti ini. Sampai-sampai mau kencing pun harus dipotol, nggak usah hati-hati seperti itu. Saya sendiri melihat Rasulullah SAW, pernah kita berjalan bersama Rasulullah SAW, kemudian suatu ketika beliau kencing, bahkan beliau kencingnya waktu itu berdiri. Kalau berdiri kan biasanya ada yang menyipret tuh. Nah, dari hadis ini juga sebagian a'immah termasuk Imam Malik sendiri itu mengatakan cipretan bowl air kencing itu makfu, tapi tadi yang tidak terlihat. Jadi ketika kencing kemudian rasa-rasanya ada yang tersipret, ada yang menyiprat,
Kalau cipratan tersebut nggak terlihat, nggak apa-apa, itu makfu. Walaupun aslinya ada yang menyiprat umpamanya. Sini walaupun itu najisnya mengenai pakaian, badan atau yang lainnya. Baik itu najis mughalathah, mukhaffafath atau mutawassithah. Yang kedua adalah sedikit daripada darah atau nanah atau darah dari kutu atau kotoran lalat. Dengan syarat tidak sengaja, ya. Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, beliau ketika mengomentari hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, kata beliau, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kami itu dulu ketika pakaian kami terkena darah haid yang sedikit itu kita gosok pakai air liur saja. Nah, kata ulama ini menunjukkan darah yang sedikit itu makfu hukumnya. Kata Imam Baihaqi, ini darah yang sedikit. Nah, yang ketiga itu adalah darah atau nanah luka. Ketika ada seorang luka, kemudian keluar darah atau nanah, bisul atau yang lain sebagainya, walaupun banyak itu hukumnya fu, dengan syarat memang satu dari dia sendiri, bukan dari darah orang lain. Yang kedua syaratnya tidak disengaja, jadi pecah sendiri atau keluar sendiri. Yang syarat ketiga tidak melebihi tempat yang biasanya sampai darah tersebut. Nah, ini Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' beristidlal dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anha, kata beliau, riwayat Sayyidina Jabir, ada dua orang yang menjaga Rasulullah SAW waktu itu kan. Nah, ketika satunya tidur, satunya sholat. Kemudian ada yang sholat itu ternyata dilukai, dipanah oleh musuh sampai darah-darahnya mengalir. Tapi tetap meneruskan sholatnya. Nah, itu menunjukkan darah yang mengalir dari orang tersebut, orang yang sholat, itu bisa dimaafkan walaupun banyak. Dengan syarat tadi 3 syarat. Syaratnya dari dia sendiri, bukan dari dia sendiri yang melakukan, artinya tidak sengaja dan tidak sampai ke mana-mana darahnya. Yang keempat adalah kotoran daripada binatang-binatang yang biasa mengenai biji-bijian ketika diinjak-injak. Karena ada orang Arab itu kalau mau mengeluarkan biji dari kulitnya itu diinjak-injak sama binatang-binatang, onta atau sapi. Nah, ketika itu kemudian sapinya mengeluarkan kotoran, itu dimakfu yang menempel ke situ. Atau rasul an'am alladhi yusibul laban, atau kotoran daripada binatang ternak yang mengenai air susu ketika diperah. Syaratnya tidak banyak dan tidak merubah. Yang kelima, kotoran daripada ikan di air, biasanya di akuarium atau lainnya. Syaratnya tidak berubah, tidak sampai merubah air. Kalau merubah saking banyaknya bisa hukumnya itu jadi tidak dimaafkan lagi. Kemudian tarkut tuyur fi amakin lati tataraddadu alihal kal haram wal maki wal haram al yamadani. Yaitu kotoran burung-burung yang di tempat memang di situ banyak burungnya, seperti tanah haram, di Masjid Nabawi, ya kan, di Masjid Jami Umawi, Umayyah. Nah, karena memang umul balwa, sudah umum itu dan susah untuk menjaga, suruh pergi datang lagi kan. Kemudian yang keenam, darah sesuatu yang mengenai baju tukang sembelih, darah atau yang lainnya, selagi tidak banyak, itu nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh adalah darah yang ada di sisa-sisa daging. Biasanya kita menyembelih kan, kalau kita potong-potong itu kan di dalam darahnya, di dalam daging ada darah. Nah, itu hukumnya makfu. Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat Ta'ala, audaman masuhan, atau darah yang mengalir. Kata beliau, seandainya tidak ada ayat ini, niscaya orang-orang itu akan membersihkan apa-apa yang ada di urat. Urat itu kan memang jalannya darah, seperti hanya orang Yahudi. Tapi dari ayat itu tersebut
Yang najis itu daman masuhan, darah yang mengalir. Kalau yang nggak mengalir seperti tadi, darah yang ada di daging itu nggak apa-apa. Yang ke-8 adalah mulutnya anak kecil yang najis sebab muntah. Ya, anak kecil, bayi biasanya muntah, sering muntah. Kalau kita sucikan kan sulit itu, apalagi masih bayi. Nah, itu dimakfu kalau ketika menyusu ke ibunya, nggak apa-apa. Yang ke-9, mayusibul insan min tini syari', yaitu sesuatu yang mengenai orang di tanah liat air di jalan. Kalau ada najisnya ada apa itu kan juga susah untuk menjaganya. Yang ke-10 adalah darah adalah bangkai daripada binatang yang tidak ada darah mengalirnya, seperti lalat, semut, dan lain sebagainya. Jadi binatang kecil yang di situ tidak ada darah mengalir, itu bangkainya itu dimaafkan. Dengan syarat jatuhnya sendiri tidak merubah air atau sesuatu yang terkenai bangkai tersebut. Nah, ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, "Idza waqa'a Abu Dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah." Kalau ada lalat yang terjatuh di bejana salah satu kalian, maka tenggelamkan. Kemudian buang. Karena di salah satu sayapnya itu ada obat, satunya itu ada penyakit. Jadi supaya kan nggak tahu ini yang mana nih, supaya jadi penawar lah bahasanya. Nah, istidlajnya adalah seandainya lalat ini tidak menjadikan najis air tersebut, ya nggak suruh untuk ditenggelamkan. Nyatanya Rasulullah SAW sendiri menyuruh untuk menenggelamkan, berarti menunjukkan tidak najis. Nah, dan bisa dikiaskan dengan lalat, binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir. Wallahu alam biswab.